Gereja Betel Gelana Lalu adalah salah satu wilayah gereja Gemit yang terletak di RT 1 RW 1 Dusun 1 Padat Ida, Desa Wadumedi, Kecamatan Haumehara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibadah minggu dimulai jam 8 pagi sampai selesai. Gereja Gemit Betel Gelana Lalu berdiri pada tanggal 31 bulan Oktober tahun 1964. Gereja Gemit Betel Gelana Lalu memiliki sejarah perpindahan lokasi ibadah sebanyak 4 kali dan pergantian bentuk rumah ibadah sebanyak 5 kali, serta memiliki 11 orang pendeta yang pernah melayani sampai sekarang 2024. Awalnya, gereja ini muncul pada tahun 1962 dengan tidak memiliki nama. Gereja Gemit Betel Gelana Lalu terbentuk atas dasar inisiatif 8 tokoh masyarakat, di antaranya 5 anggota jemaat Gemit Sesawi Lede Raimawide dan sisa lainnya masih Jingitiu yang berdomisili di Desa Wadumedi. Kedelapan tokoh masyarakat tersebut, yakni yang pertama Yohanes Riu Ratu, yang kedua Ruben Giri, yang ketiga Cornelius Dia, yang keempat Leonard Riu Ratu, yang kelima Markus Habapau, yang keenam Martin Mengijade, yang ketujuh Katrina Lulu, dan yang kedelapan Wilhelmina Kuji Lulu. Pada tahun 1962, 5 tokoh jemaat Gemit Sesawi Lede Raimawide yang merupakan warga masyarakat Desa Wadumedi tersebut mendapat saran dari pendeta Anton Lakusa yang waktu itu melayani di seluruh lingkup Mehara untuk mendirikan gereja di Desa Wadumedi. Pendeta Alakusa menyarankan hal tersebut atas informasi yang ia dapat bahwa di Desa Wadumedi akan membangun sekolah, yaitu SD Negeri Gelana Lalu. Tujuan lain adalah supaya tidak ada gereja dari denominasi lain mendahului tempat tersebut. Saran dari pendeta Alakusa tersebut langsung direspon baik oleh kelima tokoh jemaat itu, karena mengingat jarak dari Desa Wadumedi sampai gereja Lede Raimawide yang terletak di Desa Pedero tersebut kurang lebih 4 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Bentuk respon tersebut, mereka langsung memisahkan diri dan beribadah di salah satu rumah warga Desa Wadumedi yang merupakan tempat kelompok belajar malam, yaitu di rumah Bapak Markus Korodimu. Tempat tersebutlah yang menjadi tempat pertama untuk mereka beribadah, dan di bawah pimpinan pendeta Alakusa ditambah beberapa majelis dari jemaat Sesawi Lede Raimawide. Melihat keadaan tempat ibadah, salah satu majelis jemaat, Bapak Immanuel Tanya Bunga, yang membantu dalam pelayanan tersebut, mengatakan bahwa ketika musim hujan, mereka tidak bisa beribadah di tempat tersebut karena atapnya berlubang. Jadi ia menyarankan untuk beribadah di rumahnya yang berada di Lobo Iu, tapi dengan syarat mereka harus berpindah atau kembali ke tempat pertama apabila musim panen tiba, karena rumahnya akan menyimpan hasil panen. Pada waktu itu hanya 5 kepala keluarga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1963 berdirilah SD Negeri Gelana Lalu yang dikepalai oleh Bapak Ruben Riwuwadu. Pada tahun yang sama, Bapak Immanuel Tanya Bunga
menyarankan untuk mereka beribadah di SD Negeri Gelana Lalu. Akhirnya mereka membicarakan hal itu dengan kepala sekolah dan diterima dengan baik. Namun dengan perjanjian, mereka secepatnya membangun gereja. Dalam kurun waktu 1 tahun beribadah di SD Negeri Gelana Lalu, mereka beribadah sambil membangun satu pos kecil beratap daun, dinding bebak, kurang lebih 100 meter ke bagian barat SD. Seluruh pelayanan baptisan kudus, perjamuan kudus, dan peneguhan sidi jemaat masih dilayani di Gereja Sesawi Lede Raimawide. Melihat perkembangan jumlah jemaat, pada tahun 1966 di tempat yang sama mereka berinisiatif memperbesar pos pelayanan tersebut menjadi 4x8 meter, tetapi masih beratap daun dan dinding bebak. Hal ini didukung oleh sekolah dan pemerintah desa setempat serta seluruh jemaat. 2 tahun kemudian, tahun 1968, Pendeta Anton Lakusa diganti oleh Pendeta Nguruwadu. Dalam masa pelayanan Pendeta Nguruwadu baru memiliki satu rayon, yaitu rayon Lolodari, dan sakramen baptisan kudus pertama kali dilakukan. Pendeta Nguruwadu melayani selama 5 tahun, sehingga pada tahun 1973 ia diganti oleh Pendeta L.L. Nale. Pada masa pelayanan Pendeta L.L. Nale, pemekaran rayon dibagi menjadi 3, yaitu rayon Lolodari, rayon Kepeli, dan rayon Gela. Di tahun yang sama, pos pelayanan terjadi perubahan status menjadi sebuah mata jemaat, sehingga dipilihlah Penatua Barnabas Kajajade menjadi penanggung jawab pertama. Dalam putaran waktu, jumlah jemaat semakin bertambah. Tokoh-tokoh jemaat berinovasi, membuat gedung lebih besar lagi menjadi ukuran 6x12 meter, berdinding kayu namun beratap seng, yaitu sumbangan dari pemerintah desa Wadumedi, Bapak Hendrik Bunga selaku kepala desa. Pada tahun 1997 tercatat jumlah kepala keluarga menjadi 97 kepala keluarga. Pada tahun yang sama terjadi pemekaran jemaat menjadi Jemaat Mesara Barat dan Jemaat Mesara Timur, sehingga Gereja Betel Gelana Lalu menjadi mata jemaat bagian dari Jemaat Mesara Timur. Bersamaan dengan masa pemekaran tersebut, maka Majelis Sinode Gemit menempatkan Pendeta Welis Taedini untuk melayani di Jemaat Mesara Timur. Pada masa layan Pendeta Welis Taedini, terjadi renovasi gedung kebaktian dari 6x12 meter menjadi 8x16 meter dengan atap seng diganti daun, lalu dinding kayu diganti tembok. Terjadi pula pergantian penanggung jawab. Penatua Barnabas Kajajade diganti oleh Penatua Martinus Korenyole. Tahun 2003 merupakan akhir pelayanan Pendeta Welis Taedini dan diganti oleh Pendeta Ernst Vangidae dengan jumlah akhir kepala keluarga menjadi 150 kepala keluarga. Pada tahun 2003 juga terjadi pemekaran jemaat di Jemaat Mesara Timur, yakni Jemaat Ligu dan Jemaat Lede Raimawide, sehingga mata Jemaat Betel Gelana Lalu menjadi bagian dari Jemaat Lede Raimawide. Pada tahun 2004,
Jemaat Leder Raimawide mendapat tambahan seorang pendeta, yaitu Pendeta Antoneta Raja Kana yang melayani di Jemaat Betel Gelana lalu. 1 tahun kemudian, 2005, Pendeta Ernst Vangidae digantikan oleh Pendeta Leonard Takubesi yang melayani sampai tahun 2007 dan dimutasikan sehingga digantikan oleh Pendeta Origenes Koreuli. Pada bulan September tahun 2010, Jemaat Leder Raimawide melakukan pemekaran sehingga mata Jemaat Betel Gelana lalu dan mata Jemaat Sema Lobolow menjadi satu wilayah jemaat pelayanan, yaitu Jemaat Gelana lalu. Majelis Sinode Gemit menempatkan Pendeta Albert Maksitoka untuk melayani di Jemaat wilayah Gelana lalu. Pada waktu yang sama, peralihan kepemimpinan penanggung jawab juga terjadi dari Penatua Martinus Korenyole diganti oleh Penatua Benyamin Weohai. Pada tahun 2010, Jemaat Betel Gelana lalu telah mencapai 10 rayon. Pemekaran rayon pun kembali terjadi pada tahun 2012 menjadi 11 rayon. Sehingga perkembangan kepala keluarga 3 tahun kemudian pada tahun 2015 mencapai 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1.134 jiwa. Tahun 2017, Pendeta Albert Maksitoka dimutasikan ke Kupang, sehingga Ketua Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Klasis Sabu Barat Raijua, Pendeta Loni M. Rajagah. Pada tahun yang sama, Vikaris Jenny Amisa ditempatkan di Jemaat Betel Gelana lalu untuk membantu pelayanan yang ada. Karena kekosongan pendeta, sehingga setiap pelayanan minggu ditangani oleh Vikaris Jenny Amisa bersama Majelis Jemaat. Kemudian pada tahun 2018 diutuslah Pendeta Damayanti Rohi sebagai pendeta orientasi di Jemaat Betel Gelana lalu. Tetapi masa orientasi tersebut hanya berlangsung selama 3 bulan dan Pendeta Damayanti Rohi kembali ke Kupang dengan alasan tidak bisa melanjutkan pelayanan di Jemaat Betel Gelana lalu, sehingga pelayanan terus dilanjutkan oleh Vikaris Jenny Amisa dibantu oleh Majelis Jemaat dan Ketua Majelis Klasis Sabu Barat Raijua. Pada bulan Desember tahun 2018, masa vikariat Jenny Amisa selesai, sehingga Jemaat Betel Gelana lalu mengalami kekosongan tenaga pelayan, pendeta maupun magang dalam jemaat. Namun pelayanan sakramen-sakramen tetap dilayani oleh Ketua Majelis Klasis Sabu Barat Raijua sebagai Ketua Majelis Jemaat, serta dibantu oleh para pendeta gemit yang berdekatan dengan wilayah pelayanan Jemaat Betel Gelana lalu. Tahun 2018 terjadi renovasi ulang gedung ibadah menjadi 29 kali 12 meter, yaitu dengan posisi memanjang ke utara selatan. Lalu atap daun diganti menjadi atap seng. Sehingga pada masa renovasi tersebut, kebaktian utama minggu dan kegiatan serta pelayanan lainnya menggunakan aula serbaguna Desa Wadumedi.
pada Desember 2020, gedung gereja dipakai kembali untuk beribadah. Tercatat tahun 2021, jemaat mencapai 273 kepala keluarga, dibagi menjadi 13 rayon pelayanan. Pada tanggal 11 Oktober 2019, Majelis Sinode Gemit mengutus Pendeta Octavianus Huki untuk melayani di Jemaat Betel Glana Lalu sebagai Ketua Majelis Jemaat. Pendeta Octavianus Huki melayani tahun 2019 sampai sekarang 2024. Pada persidangan Majelis Jemaat periode 2020-2023 terjadi pergantian MJH dengan komposisi Wakil Ketua Penatua Bonifasius Tona, Sekretaris 1 Penatua Hermanus Dope Raja Haba, Sekretaris 2 Penatua Esra Riwuratu, Bendahara 1 Penatua Jibrail Wila, Bendahara 2 Penatua Matilda Kanarihi. Pada persidangan Majelis Jemaat periode 2024-2027, posisi MJH mengalami perubahan menjadi Wakil Ketua Penatua Jibrail Wila, Sekretaris Penatua Hermanus Dope Raja Haba, Bendahara 1 Pengajar Noviana Antonia Giri, Bendahara 2 Diaken Via Sarniati Bey. Pembangunan gedung secara fisik terus berlanjut sehingga pada bulan April 2024 mulai pemplafonan sampai selesai serta pengecetan luar dan dalam ruang ibadah. Berdasarkan survei terakhir pada Oktober 2024, tercatat 297 kepala keluarga dengan jumlah perempuan 642 jiwa, laki-laki berjumlah 619 jiwa, sehingga jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan menjadi 1.261 jiwa. Wilayah pelayanan Jemaat Betel Glana Lalu mencakup 3 wilayah pemerintahan desa, yaitu Desa Wadumedi, Desa Ledeai, dan Desa Guri Monearu. Demikianlah sejarah panjang awal mula Gereja Betel Glana Lalu. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati kita semua. Tidak ya, Som?